warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Bagsingga Putri. Saya dari kelas L1 atau kelas A Indralaya. Jadi di sini saya akan memaparkan tugas presentasi saya dari dosen pengampu saya yaitu Bapak Arahman Syafebri, SIP MSI. Di sini saya akan membahas tentang hukum perburuhan dan materi yang saya ambil dari bab 2 yaitu pengertian dan karakteristik dari hukum perburuhan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian dari hukum perburuhan. Apa sih hukum perburuhan itu? Hukum perburuhan itu adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Baiklah, selanjutnya terdapat hukum perburuhan menurut para ahli. Yang pertama adalah Molenaar. Menurut Molenaar sendiri, hukum ketenaga kerjaan adalah bagian dari hukum yang berlaku pada pokok yang mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dengan tenaga kerja, dan antara tenaga kerja dengan penguasa. Selanjutnya, menurut N.I.H. van Esveld, hukum ketenaga kerjaan tidak hanya meliputi hubungan kerja di mana pekerjaan dilakukan di bawah pimpinan, tetapi meliputi pula pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan pekerjaan atas tanggung jawab dan resiko sendiri. Dan yang terakhir, menurut M.G. Levenbach, hukum ketenaga kerjaan adalah hukum yang berkenaan dengan hubungan kerja di mana pekerja itu dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkut paut dengan hubungan kerja itu. Selanjutnya, dalam hukum perburuhan yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Yang pertama adalah himpunan peraturan. Yang kedua adalah bekerja atau melakukan pekerjaan pada orang lain. Yang ketiga adalah dengan menerima upah. Dan yang keempat adalah hal-hal yang berkenaan dengan hubungan buruh dengan majikan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke karakteristik dari hukum perburuhan. Dan dari hasil yang saya baca, saya dapat menjelaskan 10 karakteristik dari hukum perburuhan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah disiplin hukum mandiri. Hukum perburuhan diakui sebagai disiplin hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari disiplin hukum lainnya seperti hukum perdata atau hukum pidana. Ini karena hukum perburuhan memiliki prinsip, aturan, dan tujuan yang khusus untuk mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan. Selanjutnya adalah karakteristik kolektif. Hukum perburuhan tidak hanya mengatur hubungan antara majikan dan buruh secara individu, tetapi juga mencakup hubungan antara serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Selain itu, hukum ini juga mengatur hubungan antara organisasi-organisasi tersebut dengan anggotanya, sehingga menciptakan kerangka kerja yang lebih kolektif. Dan yang selanjutnya adalah mengkompensasikan ketidaksetaraan, yang berarti hukum perburuhan berangkat dari pengakuan bahwa buruh tidak memiliki kedudukan yang setara dengan majikan dalam relasi ekonomi. Oleh karena itu, hukum ini mencakup aturan-aturan yang melindungi buruh dari kekuatan ekonomi majikan dan mendorong pendirian serikat untuk memperkuat posisi tawar buruh. Selanjutnya adalah peran pengadilan dalam perselisihan perburuhan. Pengadilan memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kedudukan hukum para pihak yang bersengketa. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat membantu buruh dengan mengalihkan beban pembuktian kepada majikan, terutama dalam persoalan yang sulit dibuktikan oleh buruh. Selanjutnya adalah pengintegrasian hukum privat dan hukum publik. Hukum perburuhan mencakup aspek-aspek yang dapat dipandang sebagai bagian dari hukum privat maupun hukum publik. Yang lebih penting adalah efektivitas aturan tersebut dalam melindungi hak-hak buruh dan memastikan keadilan dalam hubungan kerja, bukan sekadar kategorisasikan hukumnya. Selanjutnya terdapat penegakan oleh para pihak dan lembaga pemerintah. Penegakan hukum perburuhan dapat dilakukan oleh para pihak yang terlibat baik secara individual maupun kolektif. Selain itu, lembaga-lembaga pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengawasi dan memaksakan penegakan aturan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum perburuhan. Selanjutnya terdapat sistem khusus penegakan, yaitu terdapat inspektorat perburuhan yang bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi dan penegakan hukum perburuhan. Hukum pidana dan administrasi digunakan untuk menegakkan bagian-bagian hukum publik, sementara majikan dan buruh dapat menegakkan bagian hukum privat melalui mekanisme hukum yang tersedia. Selanjutnya terdapat peran organisasi kolektif, yaitu organisasi kolektif seperti serikat pekerja memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak buruh. Mereka dapat menggunakan semua instrumen penegakan yang ada termasuk negosiasi, pemogokan, dan litigasi untuk memastikan hak-hak buruh dihormati dan dilindungi. Selanjutnya terdapat sistem penyelesaian sengketa khusus, yaitu banyak negara yang memiliki sistem penyelesaian sengketa perburuhan khusus seperti peradilan perburuhan atau pengadilan hubungan industrial. Sistem ini dirancang untuk menangani sengketa perburuhan dengan cara yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan pengadilan umum. Yang terakhir adalah pengaruh hukum internasional. Hukum internasional seperti konvensi-konvensi yang diadopsi oleh Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO juga berpengaruh dalam penegakan hukum perburuhan. Organisasi perburuhan internasional juga memajukan hak berserikat dan standar kerja yang adil di berbagai negara yang kemudian diadopsi ke dalam hukum nasional. Jadi hukum perburuhan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara pekerja dan pemberi kerja, serta hubungan antara pekerja dengan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Hukum ini mencakup berbagai aturan dan norma baik tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.